Nah itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Teman sekalian ya, masih fokus ya, standby. Jadi gini Bang, ya hukum itu seringnya itu buat hakim itu memang teman-teman ini banyak sekali berkecimpung pada hal-hal yang praktis ya, hal-hal yang case ya. Tapi memang filosofi itu dibangun untuk pegangan kawan-kawan untuk tidak lari dari jalur. Di sini ada selain peserta kelas yang memang sudah pernah sama Bang Rocky untuk mendapat kuliah, yakni teman-teman di Diklat Niaga. Ada juga kawan-kawan yang baru di sini, teman-teman peserta Diklat Mediator Peradilan Agama dan kawan-kawan Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya betul ya. Lalu kemudian yang baru tadi dibuka adalah teman-teman Diklat untuk panitra pengganti dan panitra untuk pengadilan tata usaha negara. Pada teman-teman Diklat mediasi dan kawan-kawan Diklat SPPA itu ada yang dikenal dengan namanya restoratif justice. Jadi keadilan yang memulihkan ya, tanpa harus ada penyelesaian perkara itu lebih lanjut di pengadilan. SPPA itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tekanan restoratif justice itu tinggi sekali. Metodenya pakai apa? Pakai diversi sehingga kemudian perkara anak, ya, kenakalan remaja, anak yang berhadapan hukum dan kemudian diancam tindak pidana itu bisa diselesaikan melalui cara restorasi. Ya, cara bagaimana kemudian anak meminta maaf melalui keluarganya dan kemudian diterima oleh korban. Lalu kemudian terjadi perdamaian, musyawarah mufakat. Seperti itulah juga kawan-kawan mediasi, kawan-kawan mediator. Tapi memang ada aspek historis di belakang, banyak sekali terjadi di berbagai dunia penegakan hukum kaitan untuk anak itu bahkan berbeda-beda. Saya termasuk yang mengikuti kasus-kasus penembakan yang dilakukan oleh anak-anak di Amerika. Ada satu peristiwa yang selalu saya ingat waktu saya masih remaja itu ketika penembakan di tahun 1979 oleh Brenda Spencer. Ya, dia menembaki anak-anak di SD Cleveland di San Diego, California. Ya, lalu kemudian menewaskan kepala sekolahnya dan satu orang guru. Ya. Peristiwa itu kemudian banyak diliput dan inilah menjadi peristiwa penembakan yang kemudian dianggap menjadi sebuah contoh buat yang lain juga melakukan hal yang sama. Brenda Spencer itu ditelepon lalu kemudian ditanya oleh wartawan kenapa dia melakukan itu. Karena dia gak suka hari Senin, I don't like Monday kata dia. Maka kemudian terciptalah lagu oleh Bob Grevol ya, vokalisnya Boomtown's Rats. Itu lagunya I Don't Like Monday. Ya. Dulu kita sering dengar di Hard Rock Cafe di Sarinah itu kalau setiap hari Senin malam. Itu lagunya sebetulnya berkisah tentang sebuah tragedi ya. Dan sampai dengan sekarang Brenda Spencer itu belum bisa keluar dari penjara. Sejak tahun 90 dia dihukum. Nah, konvensi hak-hak anak, Bang, itu lahir 10 tahun kemudian. 1989 yang kemudian menghargai untuk perlindungan terhadap anak ya. Perlindungan anak atas perkosaan, perlindungan anak terhadap diskriminasi dan seterusnya dan itu kemudian diratifikasi di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya itu merangkum bagaimana hukuman terhadap anak itu adalah pilihan terakhir, ultimum remedium ya. Nah, teman-teman hakim itu banyak sekali sebetulnya menangkap nurani keadilan itu Bang.
ada aturan hukum yang di dalam hukum positif itu yang memang mau ditegakkan sebagai sebuah kepastian hukum. Tapi pada sisi lain dia juga menangkap rasa keadilan ini nampaknya nggak adil. Kalau dia berpegang pada kepastian hukum di dalam hukum positif yang diatur bahwa orang nggak bisa menghukum kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelumnya untuk itu, sebelum pidana itu dilakukan. Itu kawan-kawan paham betul itu tentang prinsip nullum delictum nulla pondatione previa lege ponali itu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kawan-kawan itu, teman-teman hakim itu bisa melepaskan dirinya ya, dari tekanan-tekanan yang sifatnya tekanan masyarakat. Ya, apalagi sekarang konteksnya itu Bang, sosial media di mana-mana. Hakim kadang-kadang di dalam posisi ketika dia mau memutus itu nggak bisa dia lepas dari tekanan itu. Menangani perkara anak ya, tapi bukan anak ya, anak pejabat yang melakukan penganiayaan. Ya, ketika kemudian pemeriksaan terhadap saksi tersangka lainnya itu anak itu kemudian dia membubuhkan, Bang. Itu sebuah narasi di dalam putusannya itu yang seolah-olah itu mengeksploitasi ya sebuah peristiwa pelecehan di situ. Ya, itu kemudian teman-teman hakimnya itu dilaporkan ke Komisi Yudisial dan dianggap kemudian agak aneh. Ya. Nah, bagaimana jangan sampai kemudian teman-teman itu terjebak ya pada posisi di mana mereka menjadi takut. Ketika memutus itu karena ada tekanan juga masyarakat, ada tekanan media sosial, tekanannya termasuk itu ya Bang ya. Tekanan misalnya pemerintah ketika nangani perkara, sehingga kemudian kawan-kawan itu betul-betul berpegang teguh pada keadilan itu. Saya sempat bertanya waktu saya di Tokyo, Jepang, nih kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan yang sekarang sedang diklat niaga ini, itu mempelajari bagaimana Jepang di dalam perkaranya, hakim di Jepang itu dalam perkaranya gugatan iPhone kepada Samsung, tapi kemudian Samsung itu dimenangkan, padahal Samsung itu produk Korea yang mereka punya sejarah Jepang itu sama Korea itu sebetulnya ada gesekan, ya baik secara politik maupun secara kultural gitu ya. Karena memang produk-produk Korea ini sekarang udah membuat mau tidak mau produk-produk patennya Jepang ini ketinggalan. Tapi hakim di dalam perkara ya Samsung dan iPhone memang menang di Amerika, menang di Belanda, tapi di Inggris Samsung yang menang, di Jepang Samsung yang menang. Saya sempat bertanya itu sama hakimnya, karena hakimnya yang nangani perkara itu ya dianggap bahwa itulah putusan yang adil. Dia tidak mau menjawab ketika saya tanya itu tekanannya seperti apa? Apakah ada tekanan dari pemerintah untuk mengalahkan itu produk itu? Nah, menjadi hakim yang teguh itu di dalam konteks yang real itu tentu harus dibangun dari sebuah konteks narasi-narasi filosofi yang tentu saja yang tajam, yang puluh. Sehingga bukan ini semata-mata dia berpegang teguh pada nurani keadilan yang kosong, nggak ada nilai, tapi semata-mata karena nurani keadilan itu misalnya perintah agama dia nggak boleh dimakan sogok atau apa, tapi betul-betul yang memiliki nilai rasionalitas yang betul-betul ada. Nah ini mungkin bisa diterangkan oleh Bang Rocky bagaimana sebetulnya teman-teman yang memiliki, kawan-kawan hakim yang memiliki kekuasaan yang besar ini, itu bisa dibangun cara berpikirnya, metode berpikirnya, sehingga kemudian ketika dia memilih untuk berpihak pada kebenaran keadilan, itu memang dilakukannya dalam kedamaian, kemerdekaan, dan memang dalam keluasan. Silakan Bang. Oke, cara mengatasi dilema adalah bring reason back into its center itu. Kita dilema bukan karena gangguan hati nurani, tetapi secara etis kita tahu, tapi secara etis juga kita tahu akibatnya kalau kita nggak lakukan hal yang disodorkan pada kita. Coba saya carikan kasus ya, terus kita diskusikan. Tadi pagi saya ngajar di forum DPRD, tokoh-tokoh DPRD ada di situ. Salah satu orang dari NTB, dari Bima,
dia ajukan problem dalam rangka membantah saya. Saya bilang begini, kalian akan dipilih melalui argumen kalian, kemampuan argumen kalian membujuk swing voters, yaitu kalangan muda, millennials, yang ragu-ragu memilih kalian sebagai anggota DPR, sebagai bupati. Kenapa? Karena kalian nggak pernah bicara dua hal yang jadi grammar keadilan dunia sekarang. Satu adalah etika lingkungan, yang kedua adalah sekuritas global, keamanan global. Lalu mereka bilang, kan itu jauh dari Indonesia. Saya bilang, hari ini 19 sampai 23 ada latihan bersama antara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan US Air Force di Pekanbaru. Ada 100 personil latihan bersama. Dan kita tahu ada ketegangan di depan Sumatera, ketegangan Indo-Pasifik. Saya cuma lempar isu itu. Lalu saya bilang lagi, kalau Anda bilang itu jauh dari Indonesia, minggu lalu ada perjanjian pertahanan antara Papua Nugini dengan Amerika Serikat, yang hasilnya adalah Amerika Serikat boleh parkir armada perangnya di pelabuhan darat dan pelabuhan laut Port Moresby di Papua Nugini. Itu 20 menit misalnya itu nyampe di Papua. Apakah itu sekedar untuk menghalau potensi Cina beroperasi di Pasifik? Kalau nggak ada isu yang sekarang terus hangat soal Papua. Jadi itu bukan isu jauh, itu isu di depan mata kita soal global security dan soal keamanan lingkungan. Karena ada Freeport di situ. Oh, dia mulai cari cara, tapi nggak begitu. Oke. Akhirnya masuk pada, dia terangkan bahwa dia caleg dari NTB dan berupaya memperoleh suara dari petani NTB, Bima terutama, yang sekarang lagi bersemangat nanam jagung karena jagung dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi akan jadi sumber ekspor, artinya sumber pendapatan masyarakat NTB, pupuknya gratis. Maka masyarakat NTB sekarang rame-rame merambah hutan. Karena ada insentif itu. Dia bilang, itu insentif, jadi saya mesti pro land clearing untuk kepentingan food estate yang isinya adalah jagung. Oke. Saya bilang pada dia, oke, saya dengar itu. Saya bilang, saya juga baru dari NTB setahun lalu. Saya naik gunung Tambora di situ. Waktu saya turun dari Tambora, petani itu bilang pada saya bahwa bukit-bukit di depan Teluk Bima yang tadinya hijau sekarang gundul karena ditanam jagung. Lalu saya tanya pada anak-anak LSM di situ, apa efeknya? Mereka cerita, jagungnya dipanen, setelah dipanen karena dia bukit, begitu hujan, pestisida, pupuk dari jagung itu langsung masuk ke Teluk Bima. Tiba-tiba ribuan kilogram ikan mengambang mati karena pestisida itu. Kan racunnya keras betul. Yang kedua, pupuk jagung itu tidak bisa dipakai oleh tanaman yang lain, hanya buat jagung. Jadi sekali pakai dibuang habis. Sekarang problemnya, kalau ada komplain dari saya terangin begini, Anda mau pilih apa? Mau pilih rakyat Bima kelebihan karbohidrat tapi kekurangan protein, atau sebaliknya protein ikan tersedia, karbohidratnya tidak kita peroleh. Jadi jangan babat hutan. Ada problem di situ. Mungkin itu problem utilitarian. Tetapi
Kalau misalnya ada klaim dari masyarakat pengguna protein, nelayan maupun emak-emak di situ, kami lebih ingin ikan daripada jagung. Gimana kira-kira diputuskan tuh? Dengan dasar-dasar pikiran tadi. Ada basic liberties, artinya setiap rakyat Bima berhak mengucapkan kepentingan dia. Saya lebih penting jagung, saya lebih penting ikan. Ada basic libertiesnya, boleh kita. Ada prinsip kedua tadi, equal opportunity, akses opportunities yang sama untuk mendalilkan itu di depan Mahkamah Agung, hakim ini. Ada prinsip ketiga di situ. Kalau putusan Mahkamah Agung tidak adil, siapa yang mesti diuntungkan dengan putusan yang tidak adil itu? Coba kita praktekin dulu nih prinsip-prinsip itu. Kasusnya datang pada saudara. Dengan pengetahuan saudara tentang masalah lingkungan, krisis iklim, tapi juga dengan pengetahuan saudara bahwa kebutuhan kerja masyarakat Bima itu diperlukan karbohidrat. Gimana coba? Satu pihak di sini, satu pihak di sini. Coba kita coba bagian sini kasih argumen ke saya. Harus protein, di sini harus karbohidrat. Yang di sini yang harus pro saya. Yang depan. Nggak, ini coba kita lihat ya. Apa sebetulnya dasar argumentasinya tuh? Ini playing angel, ini playing evil. Yuk coba. Sekedar coba melatih kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu. Kendati ini ya, anggap aja ada pengadilan semacam itu nanti tuh. Semacam moot court itu. Siapa yang mau mulai dalilnya? Sekaligus kita mau tahu mampu nggak kita mengakses isu dunia tentang lingkungan hidup tuh. Dan isu dunia tentang keamanan global, security, segala macam. Yuk. Siapa yang mau mulai? Siapa yang punya pandangan? Siapa yang mesti dipihaki? Tentu pemihakan itu akan merugikan orang lain, tapi dengan prinsip different principle kita bisa bilang oke, dia akan akan merugikan pihak sana, tetapi kerugian itu justru menguntungkan pihak yang paling ditinggalkan. Oke. Ya, silakan Pak. Semoga Bapak tidak dari Bima. Itu mic-nya dipegang Bu Puan, nggak bunyi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Sanusi dari Pengadilan Agama Bandung. Terima kasih Pak Kepala telah memberikan kesempatan dan mendatangkan Bung Rocky. Saya lebih senang kalau nggak keberatan panggilannya Bung ya Pak. Karena Bung itu punya semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, semangat keikhlasan dan semangat untuk meraih cita-cita yang mulia atau pertus tadi. Oke, dapat semua itu. Yang kedua, saya tidak fokus pada problem masalah yang dikembangkan atau dipertanyakan oleh Pak Bung Rocky yang di Bima. Karena itu kan serpihan-serpihan sporadis. Karena malah praktek atau malah manajemen kenegaraan. Tadi Bung Rocky telah menggambarkan bahwa negeri ideal yang direkomendasikan oleh ahli-ahli filsafat tadi, wabil khusus Yunani. Kemudian oleh semua bangsa dan negara kan mereka merumuskan konsep idealisme sebuah negara itu dalam instrumen tata negara yang dituangkan dalam konstitusi, kemudian didistribusikan ke badan-badan hukum termasuk di Indonesia. Salah satunya Mahkamah Agung menjadi instrumen untuk mewujudkan negara yang ideal. Nah tadi Bung Rocky hanya menjelaskan secara sporadis kan.
gambaran saya atau yang saya tangkap, kalaulah negeri ini sebuah kendaraan atau bis, dan Bung Rocky sebagai ahli bengkelnya, kalau ada kerusakan-kerusakan tersebut, nah kami mau mendengar secara komprehensif di mana titik-titik kerusakan sebuah kapal atau pesawat ini. Dan tidak dipertanyakan atau kita dibawa untuk menyelesaikan secara sporadis. Tadi masalah lingkungan hidup, masalah ketimpangan gender, masalah ketidakadilan, dan seterusnya. Terus yang kedua, secara normatif tentang keadilan, dan itu tugas kami sebagai pilar penegak kehakiman yang didistribusikan oleh konstitusi bersama MK. Dalam doktrin-doktrin etis, norma-norma sosial kemasyarakatan termasuk norma agama. Dalam doktrin Islam tentang keadilan, kata Nabi ditanya oleh masyarakat atau sahabat, kalau tanya tentang kebenaran, tanya hati nuranimu. Kalau ditanya apa yang buruk, maka tanya nuranimu. Nah itu. Nah sehingga norma ini dituangkan dalam kehidupan sosial termasuk menjadi norma etik untuk hakim sebagai norma kode etik hakim. Dan itu kembali kepada kita masing-masing kan gitu. Nah untuk menegakkan keadilan secara normatif, secara yuridis, tadi oleh Bapak Kepala dituangkan dalam sebuah keputusan itu harus berdasar pada aspek keadilan, aspek yuridis, aspek sosialis. Nah untuk keadilan secara formal itu kan harus dilihat dari bukti yang cermati oleh hakim. Kemudian untuk keadilan yang substantif tentu harus kembali kepada nurani hakim itu sendiri dalam norma kemampuan kita masing-masing. Nah barangkali saya kadang sedih juga Bung Rocky ya, apa ya namanya, kalau bicara politik bikin sakit Pak, triliun gitu habis duit tanpa apa, tanpa asar atau tanpa kalau ditanya siapa atau masyarakat mana yang paling berbahagia di dunia ini, hari ini adalah masyarakat Finlandia kalau tidak salah kan. Nah barangkali kita harus studi tour atau studi banding ke sana, atau Bung Rocky barangkali bisa menggambarkan negeri ideal yang hari ini Pak, bukan konseptual yang dahulu. Sebagai contoh untuk kami sama-sama membangun kembali kapal atau pesawat di negeri ini atau kita sendiri. Barangkali itu Pak. Turnuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawan kita yang dari PA Tun. Jadi Bang Rocky ini sebetulnya waktu awal tadi memang secara umum. Saya memang sengaja betul mengundang Bang Rocky itu untuk betul-betul kuliah yang nuansanya akademis sebetulnya. Meskipun kadang-kadang masih juga agak liar gitu, ada aspek politiknya itu. Ya. Saya sudah coba ya lihat beberapa podcastnya Bang Rocky, paling enggak 3-4 bulan ini, yang pure itu ngomong kaitannya dengan hukum, keadilan, teori-teori hukum itu ya di sini tempatnya. Ya, di sini. Ada beberapa, apalagi nih sekarang nih Bang Rocky ini, ya tiap hari itu, saya udah pernah menghitungnya tuh, sehari bisa sampai 3 kali dia dengan Bang Hersubeno. Oh ya, Bang Hersubeno Arif di FNN ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong di situ masih agak, apa namanya, nyerempet-nyerempet itu, ya saya sih malum. Tapi saya coba seret lagi, makanya tadi saya seret lagi untuk itu. Nah Bang Rocky tadi itu mau bertanya untuk mendiskusikan bagaimana sebetulnya kawan-kawan menyelesaikan dilema, ya, dilema yang dia tawarkan itu di satu sisi untuk memilih bagaimana ya memutus yang benar itu tadi. Bapak tadi sempat ngomong sih untuk tahu kebenaran itu tanya aja hati nurani. Kalau hati nurani itu kan balik lagi di aliran hukum alam ya Bang ya.
Jadi aliran hukum alam itu ya itu tadi Socrates, Plato, Aristoteles, itu dia selalu menyandarkan pada aspek batinnya. Ya, konvensi atau aturan undang-undang itu nggak dikenal itu di dalam aliran hukum alam itu yang mengedepankan pada nurani atau suasana kebatinan itu. Bagaimana dalam konteks di Bima itu, ya, kalau petani di situ membuat ladang jagung yang untuk itu dia harus diberi pupuk pestisida yang begitu masif di sana, sehingga kemudian mengakibatkan kematian banyak sekali ikan-ikan di sana. Sama seperti saya mengajukan tadi pertanyaan, bagaimana sih sebetulnya supaya kemudian ada nilai-nilai sebagaimana nilai-nilai yang dimaksud pada filsafatnya John Rawls tentang keadilan hukumnya itu yang utilitarian sebetulnya pada aspek kemanfaatan kata dia, meskipun aspek itu memang diberikan kepada dipercayakan kepada kelembagaan-kelembagaan. Maka tadi Bang Rocky bilang ini masih terkait dengan Rousseau di dalam kontrak sosial ya, dalam teori kontrak sosial itu mempercayakan kelembagaan hukum dan keadilan itu pada satu kekuasaan kelembagaan yakni dalam negara. Tapi tetap kemudian menurut John Rawls itu ya aspek kebebasan berpikir, aspek kebebasan berkumpul, ya, aspek kebebasan berpendapat itu ya tetap diberikan untuk itu. Nah, konteks kita hakim ini selalu berhadapan dengan case yang real, yang nyata, yang seperti saya bilang tadi. Ketika kemudian kita harus menghukum anak, pilihannya adalah pidana anak itu harus dihukum sebagai ultimum remedium. Salahkah kita untuk menghukumnya? Karena yang kita hukum itu adalah anak yang yang melakukan perbuatannya itu perbuatan yang melebihi dari perbuatan yang orang dewasa sekalipun melakukannya itu. Sementara di dalam undang-undang yang ada pada kita, aturan untuk menghukum anak di atas usia 14 tahun atau anak-anak yang melakukan tindak pidana itu biasanya usia-usia di atas 16 tahun, tapi masih di bawah 18 tahun itu, membunuh dan seterusnya, apakah kita bisa melampaui menghukumnya melebihi dari 10 tahun sebagaimana aturan undang-undang? Tentu tidak. Kalau kita melakukan itu, melakukan terobosan untuk itu, kita tentu saja akan diserang habis-habisan ya oleh masyarakat yang menilai bahwa kita menabrak dari undang-undang. Sementara Bang Rocky itu tadi bilang, ini bukan soal urusan apa kita melanggar undang-undang atau melampaui undang-undang. Kalau nurani keadilan kita, kalau ada aspek keadilan kita itu bisa melampaui itu, dan itu bisa diterangkan ya, secara rasionalitas, bukankah itu yang menjadi sebuah virtunya hakim itu ya sebetulnya. Nah jadi yang diterangkan oleh Bapak dari Bandung itu memang belum menjawab dari diskursus yang ditawarkan tadi Pak. Bapak cuma mau menjawab bahwa ya bergantung dari nurani. Padahal pilihannya tadi pilihan real. Milih jagung atau mau milih ikan? Milih karbohidrat atau milih protein? Nah jadi aspek ini mungkin bisa dijelaskan lebih menukik lagi oleh Bang Rocky. Silakan Bang. Saya nggak ada urusan dengan nurani itu. Hakim punya urusan dengan nurani. Saya punya urusan dengan nurani hakim datang dari persoalan real atau karena berdoa. Kalau semua bisa diselesaikan dengan berdoa, yang kita sebut kemasukakalan putusan kan diuji di dalam reasoning, legal reasoning itu. Bukan karena doa. Doa itu urusan pribadi. Kita pertanggungjawabkan kesalahan kita sebagai dosa. Karena itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Dan kesalahan itu di dalamnya ada variabel sosial, variabel sejarah, variabel politik. Itu dasarnya. Jadi yang kita sebut hati nurani itu bukan sekedar perasaan, tapi itu moral call, panggilan moral yang dasarnya adalah legal reasoning. Saya kasih contoh. Dulu
seorang bayi diperebutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia. Di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara Anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman taruh di situ. Oke, supaya adil saya belah dua bayi itu ya. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 22 cm untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, "Stop, saya pembohong. Itu bukan bayi saya." Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Oke. Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal. Karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otak aja. Itu namanya legal reasoning. Saya hormati pendapat Bapak tentang hati nurani. Tapi dalam soal di mana harus diputuskan dengan otak, kita pakai legal reasoning. Itu pentingnya filsafat hukum membantu kita untuk mendalilkan argumentasi itu. Bayangin misalnya, kalau Nabi Sulaiman gak punya otak, dia akan bilang, oke, Anda berarti berbohong. Bayi itu dia kasih yang kiri itu. Yang mengaku berbohong justru yang jujur. Karena itu peristiwa eksistensial. Bagi si ibu itu peristiwa eksistensial. Si ibu benaran itu eksistensial. Bagi si ibu yang berbohong itu peristiwa material doang. Bisa dapat. Kita bedain antara yang eksistensial material karena ada tuntunan akal pikiran. Itu pentingnya legal reasoning. Jadi saya balik lagi pada soal tadi. Kita ingin agar supaya putusan itu didasarkan pada argumen supaya bisa diperiksa sebagai kasus. Karena kalau dasar hati nurani, bagaimana kita periksa sebagai kasus? Pindahin ke lain, hati nuraninya bisa lain itu. Itu putusan yang Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan yang Anda pertanggungjawabkan di depan mahkamah akal. Kan itu bedanya tuh. Jadi semua kasus harus bisa dibuka kembali supaya kalau kita naik banding ada dasar hukumnya, ada dasar argumennya kan. Kan kenapa kasus itu bisa naik banding? Karena di dalamnya ada reasoning. Itu dasarnya tuh. Kan tidak final. Bayangkan misalnya, hati nurani pengadilan tingkat pertama berbeda dengan hakim hati nurani tingkat kedua. Berarti Tuhan memberikan dua hati nurani yang berbeda itu. Kacau nanti pengujiannya kan. Tetap yang diuji adalah reasoning dari putusan itu. Oke, saya balik pada tadi. Siapa yang mau kasih argumen tadi soal? Oke, Ibu. Ayo silakan. Ya. Husnul. Oh, ini ada tempat. Bu Husnul. Bu Husnul. Ya, yang manggil Bang Rocky Yang. Yang. Ini dia. Oke. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu yel-yel dulu di biar nggak ngantuk. Kan? Ayo. Silakan dipimpin yel-yelnya. Yang yel-yel paling kuat itu kayaknya siapa ya? Oke, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat gak yel-yelnya? Ya, saya lupa. Cuma yel-yel aja kan? Oke, terima kasih. Ayo kawan-kawan, kita yel-yel semua berdiri dulu lah ya. Oke. Oke, biar kita lebih semangat untuk malam hari ini dan menambah energi kita, saya diperintah oleh Bu Husnul untuk memberikan yel-yel ya, dengan terpaksa dan dengan tidak suka, ya dengan suka rela lah. Oke, C sama dengan do ya. C sama dengan do. Nadanya sama. Oke. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Bu Husnul tuh
Ketika mau bertanya aja dia harus ada yel-yel dan yel-yelnya yang bawakan temennya. Silakan Bu Husnul. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Karena saya dulu pernah di Praia, jadi tahu betul tentang permasalahan Bima ini. Jadi di sana memang pemerintah yang menyuruh untuk menanam jagung. Untuk komoditi jagung di sana justru pemerintah itu yang menyuruh untuk melakukan penanaman jagung. Sehingga akibatnya apa? Banjir tahunan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya adalah kita tidak bisa menjudge gitu ya. Bagaimana kalau hakim, bagaimana kalau ini? Karena itu merupakan sebenarnya permasalahan bersama. Nah, perkara ini kan tentu lebih kepada hukum lingkungan, ya. Jadi penggiat lingkungan itu kan bisa mengajukan gugatan atau bisa juga mengajukan kepada class action kepada pemerintah. Nah, kalau kita kembalikan kepada teori-teori filsafat tentang kehendak rakyat, kemudian equality, kemudian difference itu juga saya sendiri tuh belum sampai frekuensi ke sana tadi kan. Karena kami terus terang besok ini masih punya bedah kasus, punya ini, jadi tercabang-cabang lah kami ini kan. Nah, memandang dari sini, oke lah kalau saya berbicara masalah kasus, apabila itu dihadapkan kepada saya, tujuan akhirnya kan tujuan hukum lagi. Selalu kita berbicara tentang tujuan hukum. Apa sih sebenarnya tujuan hukum? Orang mediasi ngomong begini, kami ngomong begini. Apakah prosedurnya, apakah substansinya, apakah dari budaya itu sendiri? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Sedangkan kalau berbicara tujuan hukum, tidak mungkin tujuan hukum itu berjalan seiring sejalan. Tidak mungkin adilnya maju, manfaatnya maju, kepastian hukumnya maju. Nah sekarang saya juga nggak sepakat terhadap Bang Rocky tadi atau Bung Rocky tadi. Hakim tidak perlu dengan hati nurani, nggak bisa juga. Karena saya nggak bilang tidak perlu. Oh iya. Saya bilang fungsinya Oke. beda tuh. Lain. Soalnya tadi waktu mencontohkan Sulaiman itu justru bukan akal pikirannya menurut saya. Hati nurani ibu tuh dalam hati kecilnya ibu bukan akalnya yang dipakai, tapi hati nuraninya. Bukan hati nurani ibu, hati Sulaiman. Ya, ibunya pasti Hati ibunya nurani. karena punya hati nurani, dia cegah itu dengan berbohong justru. Ya. Kan itu kan. Ya. Nah, peristiwa itu masuk Supaya di nggak dalam ngantuk akal ya, pikiran Nabi Sulaiman. Ya, saya sepakat itu kalau gitu ya. Jadi perlu Dah. yel-yel lagi dulu. Enggak, Semangat enggak. lagi. Nah, berbicara tentang itu, kita sepakat bahwa di dalam ini kan masuk ke perdataan ya, gugatan lingkungan, gugatan keperdataan. Tentu ada sisi-sisi keadilan dan kemanfaatan yang harus kita lakukan di situ. Dengan berbagai bukti-bukti yang muncul tentunya. Apakah banyak keuntungan di mana ini? Seperti tadi kan dipilih nih ya, antara karbohidrat atau protein. Kalau bicara sehat tentang Bang Samsul ini tentu dia milih protein. Karena lebih kuat untuk otot-otot, bukan karbohidrat, begitu kan? Keuntungan lebih banyak, penjualan ikan lebih banyak daripada penjualan jagung, walaupun masa musimnya lebih pendek. Jadi tentu di dalam kita proses persidangan melihat juga apa yang dituntut ini kan, tentang ganti kerugiannya, atau seperti apa, atau pemulihannya. Kan ada pemulihan terhadap lingkungan, tentunya dengan legal reasoning berdasarkan fakta-fakta, saksi, dan pembuktian yang kuat. Sehingga hakim bisa mengkonstituir dan mengambil putusan di situ mana yang tepat bagi gugatan yang diajukan. Ini kalau berbicara gugatan. Tapi kalau bicara secara luas tentu saya juga tidak bisa memberikan pandangan seperti itu. Jadi tentunya bagi kami nih ya, setelah tadi berdiskusi sebenarnya justru keadilan dan kemanfaatannya yang lebih kita ajukan daripada kepastian. Karena banyak sekali sebenarnya Bang, hakim itu sudah menerapkan hati nurani dan legal reasoning yang kuat. Dalam perkara wali, nggak usah lah jauh-jauh ke jagung. Dalam perkara wali, banyak sekali disharmoni hukum. Banyak sekali. Karena permohonan wali itu banyak diajukan pada saat orang tuanya masih hidup. Padahal wali ada setelah orang tua tidak ada atau orang tua dalam pengampuan. Nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada kepastian hukumnya di situ. Tetapi saya pernah melakukan survei, 90% penetapan hakim berdasarkan legal reasoning dan kemanfaatan serta keadilan. Itulah kunci hakim-hakim untuk menerapkan apa yang dapat dirasa manfaat oleh masyarakat, apa yang dapat dimanfaatkan oleh rasa keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semata-mata kepada hukum, kecuali pidana. Karena kalau pidana kan ada azas legalitas.
Saya kira itu ya untuk memancing Ya, selamat. malam ini. Beri tepuk tangan buat Bu Husnul. Silakan Bu Husnul. Kalau mau berfoto dulu. Ya, beri tepuk tangan buat Bu Husnul. Beri tepuk tangan. Bu Husnul sepertinya sudah menjawab. Bang Rocky yang saya tangkap tadi sebetulnya mengajak kita untuk berpikir kritis. Karena memang Bang Rocky ini salah satu kemampuannya untuk membangun logika, untuk membangun kritisisme, lalu kemudian menemukan jawaban-jawabannya. Bang Rocky memang belum banyak ya, coba nanti saya mau gali lagi. Bagaimana metode berpikir, empirisme, rasionalisme, induktif, deduktif, itu mungkin itu juga dulu dipanasi Bang, sehingga kawan-kawan nanti bisa menemukan fakta yang dibangun, aturan yang ada, logika yang dibangun, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tadi Mbak Husnul selalu bilang tadi bahwa di dalam perkara yang di Bima itu ya tinggal dicek saja ya kemanfaatannya untuk itu. Apakah kemudian alam yang terjaga, lalu kemudian ikan yang tetap hidup, apakah masih kelaparan tanpa harus makan jagung untuk itu? Jadi kira-kira seperti itu. Silakan Bang untuk lebih tajam lagi supaya teman-teman sampai dan masuk dalam frekuensinya. Oke, memang itu maksud saya. Saya nggak mau lihat perkaranya ansih, itu soal ada di pengadilan. Tapi mampu nggak kita berpikir dan mengambil risiko bahwa pikiran kita itu salah, tetapi kita benarkan dengan argumen itu. Mungkin orang bilang ya orang Bima masih perlu karbohidrat. Tapi kalau Anda bilang enggak, saya mau pro nelayan itu dengan konsekuensi karbohidrat tidak dihasilkan. Tapi kita mesti kasih argumen kan itu kan. Kalau tadi kan ya dua-duanya oke gitu, bukan itu. Saya mau ada duel argumentasi di situ. Coba saya kasih contoh ya tadi. Bagaimana cara berpikir empirisistis dan pikiran rasionalisme itu.